Insinyur Utami lahir pada 19 Oktober 1928 dari keluarga sederhana di Surakarta. Ayahnya, Raden Ngabehi Mloyo Wiguno adalah pegawai karawitan Keraton Surakarta. Beliau sudah terbiasa hidup prihatin dan mandiri karena saat mengenyam bangku SMA beliau sudah ditinggal wafat kedua orang tuanya. Hal itu juga yang membentuk Insinyur Sutami menjadi pribadi yang sederhana, tak tergiur kemenap dunia meskipun jabatan ada di genggamannya. Setelah lulus dari ITB sebagai Insinyur Teknik Sipil, Insinyur Sutami sempat menjadi tenaga pengajar sesuai keahliannya di Bandung. Kemudian awal karir saat masuk dunia pemerintahan bermula saat Insinyur Sutami baru saja diangkat menjadi Direktur Utama Perusahaan Negara Utama Karya, mengusulkan agar jembatan dibangun menggunakan konstruksi beton prategang tanpa menggunakan tiang pada proyek mercusuar seperti halnya jembatan Semanggi pada tahun 1961. Usulan itu dianggap sangat aneh karena belum pernah dilakukan di Indonesia. Namun, hasil kerja Sutami di bidang konstruksi bangunan dalam proyek mercusuar membuat Soekarno terkesan dan mengangkatnya menjadi Menteri Pekerjaan Umum di Kabinet Dwi Korra pada 1966. Sutami kembali didaulat menjadi menteri tatkala terjadi transisi kekuasaan ke Orde Baru di tahun 1967. Sutami menjadi salah satu dari sekian menteri dari Kabinet Soekarno yang senantiasa diboyong masuk ke dalam lingkaran pemerintahan yang baru karena ia tidak berafiliasi dengan kubu politik manapun. Meskipun Insinyur Sutami menjabat sebagai menteri kurang lebih 13 tahun, hidupnya jauh dari bergelimang harta. Itu bisa dilihat dari beberapa fakta yang ada di antaranya. Rumah beliau di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat beliau beli dengan menyicil dan baru lunas saat pensiun. Atap rumah yang banyak bocor, saat selesai masa jabatannya semua fasilitas negara beliau kembalikan, bahkan saat itu ada yang mau menghadiahi mobil, namun beliau tolak dan lebih memilih membelinya dan meminta sedikit potongan harga. Dan masih banyak kisah lainnya yang menjadi pelajaran kita khususnya sebagai ASN. Dari kisah Insinyur Sutami, kita dapat mengambil contoh nilai-nilai akuntabilitas yang bisa kita terapkan di negara kita masing-masing. Yang pertama adalah kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas sampai bawah. Artinya, pemimpin memiliki peran penting dalam menetapkan lingkungan tersebut. Pemimpin harus memberikan contoh dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap pekerjaan. Yang kedua adalah jujur. Insinyur Sutami pernah berkata, politikus bisa saja berbohong, akan tetapi seorang teknisi mustahil memanipulasi fakta. Ketiga, tanggung jawab. Dari setiap kewajiban dan amanah yang beliau emban, beliau selesaikan dengan baik. Yang keempat adalah kejelasan target. Banyak prestasi yang beliau raih selama beliau menyelesaikan setiap pekerjaan yang beliau emban. Kemudian yang terakhir adalah mendahulukan kepentingan publik, transparan dan konsisten. Itu bisa terlihat di mana meskipun beliau menjabat selama 13 tahun sebagai menteri, akan tetapi kehidupannya jauh dari bergelimangan harta. Artinya selama beliau mengemban amanah tersebut, prioritas utama beliau adalah kepentingan publik. Mungkin itu beberapa hal yang bisa kita contoh dan kita terapkan di lingkungan kerja kita masing-masing. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Rendah hati. Nggak pernah dia menceritakan hebat gitu gini kan. Jadi kadang-kadang beliau tuh gini ya, lebih bagus menghindar lah. Sutami itu sudah belusukan se-Indonesia tahun 1970-an. Dia apal tuh ujung-ujung belang kejeren Aceh, dia apal. Tidak ada, boleh cek. Jengkal demi jengkal dia tahu. Beliau tahu persis. Nah dari pengalaman inilah, beliau akhirnya mengadop bukan sesuatu yang baru, namanya ilmu wilayah. Ini yang diwariskan beliau untuk bangsa ini. Nah generasi muda tolong baca lagi tulisan beliau ilmu wilayah ini. Apa yang beliau tulis itu waktu itu hari ini benar semua Satu-satunya menteri yang menyerahkan jabatannya kepada 2 orang menteri. Jadi waktu Bapak itu pensiun tidak menjadi menteri lagi. Dia menyerahkan Menteri PU kepada Pak Pur dan tenaga listriknya dia serahkan kepada Sumproto. Jadi ada 2 kali serah terima. Bapak tuh selalu bilang bahwa hidup ini prihatin, ya, harus prihatin dan semuanya itu milik Yang Maha Kuasa. Jadi kita harus merawat.